92 hampir terjatuh Zio sebentar tadi, tapi berjaya mengawal kembali motosikal beliau. Agak agresif di selektor yang pertama, membuka throttle agak keras di situ. Perak pertama nomor 9 Syazrin Aki yang semakin berkeyakinan di sini menuju perubahan. 92 hampir terjatuh Zio sebentar tadi, tapi berjaya mengawal kembali motosikal beliau. Agak agresif di selektor yang pertama, membuka throttle agak keras di situ. Jadi Zio perlu melembutkan sedikit pergerakan tangannya, kurangkan Don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. Kita mau lihat ini anak kecil balap motor, ukurannya 8 tahun. Ukurannya usianya 8 tahun. Namanya Gio. Dia nih Gio dengan kakak-kakaknya di depan belakang. Hebat dia. Luar biasa. Letos dia. 8 tahun ya. 8 tahun dia. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Gio. Tapi tadi kata gurunya ada yang 6 tahun juga tapi lagi istirahat. Nanti kita lihat ya. 8 tahun, 8 tahun. Balap ini 3 tahun lebih, umur 3 tahun. Main motor balap dari 3 tahunan. Main motor balap dari usia 3 tahun kata bapaknya. Enggak. Kita ngobrol sini, Om. Oke. Itu dia Gio tuh. Nah, ini. Sini, Gio. Sini, stop. Hop. Ya, Sini. main motor 3 tahun ini. Nah, ngobrol ini. Ya. Duduk dulu dong. Duduk. Gio. 8 tahun ya? Sekarang 8 ya. 8 tahun. Oktober nanti 9. Oktober 9. Jadi 8 tahun. Iya. Kelas 3 SD. Iya. Kelas 3 SD. Nah, Kelas itu 3 SD. tanya tuh. Aduh. Bagus. Waduh. Nah, sini. Bagus. Sini aja. Lu sini dong, Gio. Nah, nah, sini. Ini baru pulang dari Malaysia nih. Oh, baru pulang dari Malaysia. Ngapain di Malaysia? Balapan. Balapan. Ya, sini nih. Nah, ini. Waduh, balapan di Malaysia. Balapan. Iya. Gio baru pulang dari Malaysia, balapan di Malaysia. Balapan. Latihan apa? Balapan. Ini GP Ovaling. Dapat nomor berapa, Gio? 3. Hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Hadiahnya gak ada, Om. Hadiahnya. Hadiahnya mana? Nggak ada. Dapat nomor 3? Trofi Hadiahnya aja, apa? ya. Trofi aja ya? Iya. Iya, trofi aja. Belum ada hadiah. Gio namanya anak. Iya. Gio umurnya 8 tahun, kelas 3 SD sudah belajar nyari duit ya. Motornya dibeli sama bapaknya. Enggak, ini motor. Oh, sponsor. Motor sini nih, motor. Motor sponsor. Saya kalau naik motor ini nggak boleh nih. Harus motor yang besar. Ya, ini buat sekelas Gio. Iya. Tadi kata bosnya ada yang kelas 6 SD juga. Tapi Gio nih kelas
3 SD dan usianya 8 tahun. Ini bapaknya, ini anaknya yang nomor 1 luar biasa. Cita-citanya apa, Gio? Pembalap. Dia kan pembalap, Om juga pembalap. Cita-citanya mau jadi juara atau mau jadi penonton? Juara. Oh, juara. Cita-citanya mau jadi juara. Terus kalau apa namanya pembalap favoritnya siapa? Marquez. Marquez. Tapi Marquez jatuh kemarin di Mandalika gimana? Jatuh planting-planting dia nggak jadi ikut. Terus jatuh lagi dia. Ya, di Mandalika jatuh dia. Terus di luar negeri jatuh lagi. Gio yakin kan dia bisa menang nanti pada event yang akan datang lagi. Ini habis ini apa nih? Kemarin terakhir di mana ya? Dia jatuh ya. Nah, di luar negeri dia jatuh lagi, jatuh Gio-nya. Ya, bukan Gio. Jatuh Marqueznya. Udah 2 kali dia jatuh. Di Mandalika jatuh, terus kemarin di luar negeri juga jatuh. Jadi dia pada saat ngambil titik limitnya yang nggak pas ya. Iya. Atau mungkin dia terlalu semangat kali Gio ya. Bukan apa, dia titik limitnya tuh apa deket sama tikungan mungkin atau itu apa? Dekat dengan tikungan gasnya ya. Tapi gas jatuhnya nggak di tikungan aja Gio. Iya, Gio nggak boleh gitu. Harus titik limitnya harus pas ya. Iya. Jadi Gio favoritkan Marquez. Selain Marquez siapa lagi? Rossi. Hah? Rossi. Rossi. Rossi emang masih ada? Nggak ada lagi. Dah. Gio kelas berapa? 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD di mana Gio? Itu di SD Saperius. SD Safiris di mana Om? Sumatera Selatan. Emang dari Palembang? Oh Gio saya pikir ada di Jakarta atau di Sentul. Rupanya dia dari Lubuk Linggau. Dari Sumatera Selatan. Nah ini kan latihan ya Om ya? Iya. Latihan aja. Belum ada event pertandingan. Rencana sih tadi eventnya ini minggu ini, Sabtu minggu ini Ya, tapi belum jadi ya? betul itu, tapi batal jadi. Oh batal. Jadi Gio ini dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan ya. Datang katanya ada event di Sentul tapi nggak jadi, sekaligus dia latihan sama kakak-kakaknya. Ya. Luar biasa, kelas 3 SD ya, umur 8 tahun. Oktober nanti baru 9 tahun. Gio punya obsesi untuk menjadi pembalap nasional dan internasional tentunya Gio ya. Dan favorit dia adalah Marquez dan Rossi. Walaupun tadi saya bilang Marquez 2 kali jatuh. Jatuh di hadapan saya ketika di Mandalika, kemudian ada di luar negeri. Tapi Gio optimis, ada Rossi juga. Jadi dari pembalap-pembalap itu Gio bisa mengambil pengalaman dan pelajaran sangat luar biasa. Kata Gio tadi kenapa Marquez jatuh? Karena ada limit yang ingin dicapai oleh si pembalap tersebut tidak maksimal atau tidak pas ya. Iya. Gio sehingga jatuh. Tapi Gio bisa ngambil dong ilmunya, jangan sampai Gio seperti itu. Iya, ya dong. Om mau nanya nih. Sekolah gimana? Oke, sekolah ya. Oke. Ranking berapa? Nggak Tapi nggak ada ranking sekarang ya. Iya. Yang penting nggak ada, Om, nggak ada ranking lagi. Yang penting sekolah, masih sekolah. Jadi nggak ada ranking lagi. Jadi Om pesan, Gio mudah-mudahan bisa. Om tunggu nih, nggak lama lagi kan siapa tahu nanti ada pembalap nasional dari ya kalau Gio masuknya itu deh, Moto2, Moto3, Moto apa kalau pembalap gini ya Om ya. Kalau yang masih muda-muda kayak gini, yang kayak ATT, AT. yang junior GP, Junior? GP. Oh kalau ya anak-anak Yang- muda gini ya, Ya ATC Junior GP itu ada di Eropa tuh kan. ada di Eropa ya. Ya, di Eropa. Ini kan kalau jadi bulan 9 nih kita mau ke Spanyol. Oh mau ke Spanyol Ya, bulan 9. ya 9. Anak-anak kecil. Ya training di sana juga. Keren. Oh kalau nanti kalau ke Spanyol kasih tahu saya. Ya, boleh. Kasih tahu Om ya. Ya. Om teman kita besar di Spanyol. Oh, situ ya. Ya. Ini lagi nanti akhir bulan inilah apply visanya. Oh, bulan ini mau apply visa. Bulan Jadi Gio sama orang tuanya mau ke Spanyol bulan 9. Sekaligus mau latihan di sana biar hasilnya lebih bagus dan tentunya bisa dapat nominasi juara. Itu yang paling penting. Tidak hanya belajar di dalam negeri, juga belajar di luar negeri. Jadi bagus. Nanti sekali lagi kalau mau ke Spanyol kabarin ya. Waduh. Pokoknya makannya apa? Hah? Makannya biasa aja ya. Gak boleh terlalu gemuk badannya. Ya, olahraga ya, lari-lari gitu. Biar biar ketahanan badannya oke, fisiknya oke. Lari, sepeda, berenang. Ya, sepeda berenang gitu. Suka ya.
Tapi jangan lupa Om pesan sekolah ya. Sekolah harus diperhatikan juga. Jadi Gio jadi atlet, jadi juara, kemudian apa namanya? Sekolah juga juara. Gitu. Nah, ini bagus nih. Sama Safei usianya berapa tadi? 11 atau 10. 10 tahun Ya, 10 tapi bentar lagi mau 11. Iya. Oh, 10 tahun. Safei 10 tahun dari Medan, usianya 10 tahun, kelas 5 SD. kelas 5 ya. 6. Kelas 6. Iya, kelas 6. Kalau Gio 8 tahun. Iya, Jo. Iya. Gio 8 tahun dan kelas 3. Ya, Jo. Dua-dua anak mudanya sangat luar biasa, sudah apa namanya, sudah berupaya untuk belajar ya, belajar. Coba bayangin, Gio ditemani sama bapaknya, kemudian Safei ditemani sama abangnya dari Medan sama dari Lubuk Linggau, ya, ya benar. Ya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi Gio sama bapaknya, kemudian Safei sama omnya, sama abangnya. Sekarang om mau nanya nih, tadi kan kalau Gio kan jagoannya Marquez sama siapa? Ya. Rossi. Sama Rossi. Kalau Safei Marco sama Marquez sama Valentino Rossi. Ini apa? Fabio Quartararo. oh Fabio Quartararo. Ya jagoannya itu beda-beda tapi sama satu tempat yaitu di Marquez. Tapi kan om bilang tadi Marquez pernah jatuh di Mandalika depan om, ada videonya. Jatuh juga di luar. Tapi tetap ya, si Gio sama Safei tetap menjagokan Marquez. Nah, itu memang naluri seorang pembalap seperti mereka yang masih muda aja nih, sangat luar biasa. Sudah mengidolakan apa namanya pembalap favoritnya. Ini saya sedang berada di 43 Racing School, yaitu yang berada di Sentul ya. Ya. Belajar membalap. Kalau di MotoGP itu ada urutannya, ada Moto2, Moto3 sampai dengan MotoGP. Jadi nanti kelasnya Gio sama kelasnya Safei ini gantian. Ada motornya. Apa kelasnya Gio namanya? Junior. Oh, junior. Wah. Dan saya ulas lagi bahwa Gio ini pernah ikut kejuaraan junior yang berlangsung di Malaysia ya, Gio ya? Ya. Juara 3. Ada beritanya juga bahwa luar biasa, ada pembalap cilik dari Indonesia bisa naik podium. Itu namanya Gio, di atas sama bapaknya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depan Gio sama Safei ini akan menjadi pembalap nasional bahkan internasional dari negara kita. Bayangin dari kecil seperti Safei dan Gio ini sudah menggelut apa namanya balapan ini. Padahal balapan ini olahraga yang sangat berbahaya, tapi bagi mereka namanya hobi sudah memilih olahraga ini. Safei, om mau nanya nih, harapannya apa kalau kamu jadi pembalap yang besar? Ini biar jadi kayak Marquez, bisa main-main di luar-luar, energi. Bisa main di luar-luar, bisa balap di luar. Ya. Kalau Gio, Apa? harapannya apa? Supaya apa? Ya supaya Supaya keluar negeri, supaya apa? Mendapat pengalaman. Oke. Jadi dua-duanya baik Safei maupun Gio memimpikan menjadi pembalap nasional bahkan internasional ya Gio ya Safei ya. Ya. Sehingga bisa membanggakan orang tua, keluarga dan tentu bangsa dan negara. Ya. Ya. Benar ya? Ya. Gio Safei ya. Ya. Kita doakan buat Safei dan Gio ini insya Allah bisa menjadi pembalap nasional bahkan pembalap dunia. Bukan tidak mungkin suatu saat dari Indonesia akan lahir pembalap nasional, pembalap dunia seperti yang ada di depan kita nih. Gio dan Safei ini sangat luar biasa, anak muda, masih kecil, 8 tahun dan 10 tahun sudah belajar gitu. Luar biasa. Oke Gio ya, thank you ya. Ya. Jangan lupa kalau jadi mau ke Spanyol kabarin Om ya. Ya. Kasih tahu apanya. Kalau mau ke Spanyol nanti kabarin. Ya. Oke, thank you. Oke. Ya, makasih. Salaman lagi dong.
Nanti omong lihat lagi ya naik motornya ya. Ya, thank you. Ya kok beda. Kan 50 sampai ore. Kita dua kali. Akhirnya feedbacknya jadi geser. Apa yang menyebabkan 2 kali turun? Yang Lagi diajarin suspensi sama guru. di suspensi ini Diajarin sama gurunya. suspensi Jadi ini di 43 racing school tidak yang akan berada di bekerja maksimal Sentul. di saat kita juga tidak mengerjakannya Jadi dengan jelasin sama guru-guru. kita sih. Kita mau ngobrol sama Ya, yang punya 43 racing school. Siapa namanya? Pati ya, Pati apa hidup ini? Mati Marta. Siapa namanya? Saya Ahmad Marta, salah satu pelatih di 43 Racing Marta School. di 43 racing. Marta udah berapa lama nih berdirinya? Berdirinya 2016, 2016. ya sampai sekarang sudah hampir 7 tahun ya berdiri. Jadi 2016 hampir 7 tahun. Hampir 7 Ada tahun. di Sentul. Ada di Sentul. Di 43 racing school sampai ya. jadi penghuni Sentul kita. Oh, jadi penghuni nggak pulang-pulang, dia tinggal di sini, dia Marta. Dia aja kita di markas. Jadi dia markas, merangkap Marta juga tinggal di sini dia. Muridnya ada berapa Marta? Murid dari 2016 hampir mencapai udah hampir 300-an lah. 300-an. Bahkan tahun ini ada yang di Moto3, Marvin Suryo Haji. Oh, Aji. Itu salah satu siswa kami di 2016-17. Oh, Aji yang di Moto3 itu. Yang Moto3. Dia tamatan di sini juga. Dia tamatan sini. Terus ada Ade Nanta yang sekarang balapan Asia. Ada juga Rekat Yusuf Fadila sama Riswanto yang tahun ini ikut di Asia Talent Cup yang event bersama sama MotoGP. Oh, iya. Gitu. Jadi- Nah, kemarin kebetulan Gio juga balap di Malaysia. Malaysia juara 3 umur 8 tahun. Apa tahu? Ini luar biasa nih, anak muda seperti Marta peduli terhadap perkembangan olahraga yang Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. susah sebenarnya, tapi luar biasa Marta dan teman-teman di 43 racing school yang berada di situ sangat luar biasa. Oke, sukses ya. Amin. Makasih banyak kok. Makasih. Jadi kalau ada anak atau keluarga yang mau belajar motor, datang ke Sentul Ya, di 43 datang, racing school. kita tunggu di sini, kita siapkan fasilitasnya. Fasilitas. Oke. Semuanya. Ya, jangan Untuk lupa ya. belajar safety, Apa saja Riding betul style. jadi juara ya. ya. Untuk meningkatkan safety di jalan raya, kemampuan di jalan raya maupun skill di saat kita nanti Jangan berlomba lupa balap. 43 school racing school Betul. yang berada di Sentul. Makasih. Thank you. Thank you. Sampai yang usianya 10 tahun. Jadi 43 apa namanya? 43 Racing School. 43 racing school. Tadi kita ngobrol sama Marta yang coach atau pengajarnya ya. Ya, coach. Rupanya Aji sekolah di sini juga yang Moto3 itu. Iya. Banyak pembalap-pembalap muda di sini luar biasa. Ini anak kecil. Jadi di 43 racing school ini ya, mulai dari 6 tahun, ya 10 tahun, terus Sampai usia remaja sama tua bisa sih. sampai usia remaja. Tua-tua juga boleh di sini belajar. Saya juga belajar. Tapi harapannya kalau bisa tidak hanya sekolah di sini, tetapi ada kemampuan bisa belajar di tempat yang lain. Oh, hari ini cuma 43 aja ya yang latihan? Iya, kan cuma 43 aja. 43. Atau memang ini fasilitas itu 43? Enggak, ini sebenarnya sirkuitnya ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Iya, cuman apa ada di mana hari itu
Emang ada hari khusus 43 gitu. Oh, hari ini untuk 43 Racing School. Tapi kalau misalkan ada orang lain mau ikutan masuk gitu, boleh, nggak masalah. Ya. Kalian sirkuit ini adalah salah satu murid di 43 Racing School yang sedang sekolah di sini. Sudah lama juga. Jadi diajarkan teknik bagaimana cara membalap yang benar supaya tidak ugal-ugalan di jalan raya, tapi di sini diajarkan. Tadi Marta bilang ada teknik bagaimana cara kita membawa supaya kita melihat kendaraan atau motor itu sebagai benda mati, tetapi bagaimana caranya kita mengendalikan sehingga menjadi pemenang dan juara, itu yang paling penting. Obsesinya apa? Ya? Obsesinya, kita tanya dulu sama murid, obsesinya apa ya? Mau jadi pembalap, dan siapa sih favoritnya? Favorit Valentino Rossi. Oh, sama dong ya, sama si Gio, sama tadi sama siapa? Sama Safei, Valentino Rossi. Iya. Mereka Marquez. Kalau Brahma apa? Siapa? Valentino Rossi. Oh, Rossi dia. Rossi. Ayo dong ambil motornya, kita mau lihat. Ya nanti habis ini kan. Oh, habis ini balapan. Ya, ada 2 sesi kan. Oh, ada perbedaannya. Ya? Ada perbedaan CC-nya. Ya, jadi ada khusus kalau yang ini yang baru belajar. Jadi ada murid yang udah kenceng sama yang masih meraba-raba. Oh, saya pikir semuanya sama. Rupanya ada murid yang masih meraba-raba belajar, ada juga CC, ada juga yang sudah mengerti. Jadi nanti kita lihat Brahma akan mengendarai kendaraannya setelah teman-temannya nih. Makasih. Luar biasa, hebat, keren.